Sudah dialihkan, Bapak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Eh, Sebelum kita membahas pendekatan yang kontemporer, perlu juga ada beberapa tema pilihan berkaitan dengan pendekatan klasik. Dan saya memilih pendekatan klasik itu birokratik teori dari Max Weber ya. Max Weber ini disebut the founding fathers of public bureaucracy ya. Jadi bapak dari birokrasi publik ini adalah Weber ya. Yang public administrative science itu Woodrow Wilson. Tetapi bapak dari teori-teori birokrasi ini adalah Max Weber ya. Max Weber ini terkenal dengan quote-nya ya. Ya, jadi ini adalah quote-nya ya. Jadi menurut Weber kita ada di dalam abad yang dikarakteristik oleh rasionalisasi dan intelektualisasi. Oleh karena itu, jika kita tidak menyelesaikan diri, beradaptasi dengan abad rasionalisasi dan intelektualisasi ini, maka kita akan mendapati dunia yang penuh dengan kekecewaan. Jadi ini quote dari Weber. Jadi kalau kita baca quote ini, kita bisa memahami konteks di mana Weber ini ya, lahir dan berkembang ya ide-idenya, melahirkan ide-idenya. Karena dia merupakan orang yang berada di abad Renaissance ya. Abad Renaissance ya, kalau Weber ini orang Jerman ya. Bahasa Jermannya Aufklärung ya. Renaissance itu disebut abad pencerahan karena manusia masuk pada fase kehidupan yang beralih dari cara pandang mitos, mistik ke cara pandang rasionalisasi. Menjadi masyarakat yang rasional. Jadi abad sebelumnya itu dikatakan abad kegelapan, di mana manusia dikuasai oleh tradisi, mitos-mitos dan mistik. Ya, kita ingat ya pandangan filsuf René Descartes ya yang mengatakan bahwa saya berpikir maka saya ada. Jadi manusia betul-betul masuk pada abad ilmu pengetahuan.
sehingga Weber melahirkan sebuah teori yang sangat sangat monumental di dalam teori-teori klasik ilmu-ilmu sosial, khususnya di administrasi publik. Teori Weber ini merupakan teori yang paling revolusioner, ya, membawa manusia masuk pada cara pengelolaan organisasi yang modern, yang disebut sebagai organisasi birokrasi. Birokrasi ini merupakan organisasi modern yang didasarkan pada prinsip legal rasional. Jadi dasar itulah mengapa Weber membuat quote yang sangat terkenal ini. Meskipun ide tentang birokrasi itu tidak saja gitu ya kita baca dalam teori klasik Weber, tapi jauh sebelumnya itu sudah ada pemikiran tentang birokrasi, ya, dan birokrasi itu mulanya dari Prancis, kemudian ke Italia, kemudian ke Inggris, dan kita di Indonesia menyerapnya dari birokrasi, burokrasia, birokrasi, dan birokrasi Indonesia. Awalnya gitu ya, kata birokrasi ini dipakai oleh Gournay ini sebagai sebutan terhadap para pekerja kantor di Prancis, dan kata birokrasi ini berasal dari biromania. Biromania itu sebetulnya satu satire, ya, satire dan kritik terhadap birokrasi sebagai organisasi yang sakit. Ya, this illness is called biromania. Biromania adalah satu olok-olokan, ya, terhadap para pegawai kantor waktu itu, pejabat-pejabat kantor waktu itu disebut dengan biromania. Satu istilah kemudian dikembangkan menjadi birokrasi. Di dalam perkembangannya sampai kini, birokrasi itu menurut Martin Albro, ya, ini sebelum kita datang pada pandangan Weber, ya, sampai hari ini menurut Albro itu ada 7 makna, sehingga kalau kita omong birokrasi itu tidak hanya punya makna tunggal, tetapi ada 7 makna. Yang pertama, birokrasi sebagai organisasi rasional. Ya, ini yang dikembangkan oleh Weber sebagai organisasi yang berbeda dari organisasi tradisional. Yang kedua, birokrasi sebagai organisasi inefisiensi. Ini juga merupakan bahagian, ya, konotasi buruk dari birokrasi. Di mana-mana kalau kita dengar birokrasi itu selalu orang mengumpat, ya, ada umpatan. Ini efisiensi. Semua pekerjaan yang birokratis itu dikonotasikan sebagai pekerjaan yang inefisiensi, ya. Makan biaya, birokrasinya terlalu gemuk, ya, birokrasinya buruk, ya, itu negatif, sebutan negatif terhadap birokrasi. Kemudian yang ketiga, birokrasi itu juga disebut sebagai rule by official, yaitu kekuasaan oleh para pejabat. Seringkali dipakai istilah
dengan official dome, ya, official dome. Jadi bukan kingdom saja, tapi official dome. Itu kerajaan para pejabat. Birokrasi as ruled by official itu sama dengan official dome, kerajaan oleh para pejabat. Bukan oleh raja, tapi oleh para pejabat, administrasi maksudnya. Kemudian birokrasi sebagai administrasi publik, birokrasi as public administration. Jadi kalau kita dalam studi administrasi publik, kita omong birokrasi itu sering dipertukarkan istilah ini atau konsep ini dengan administrasi publik. Jadi yang dimaksud dengan studi administrasi publik ya sama dengan studi birokrasi. Studi kita omong birokrasi itu kita bicara tentang administrasi publik. Jadi administrasi untuk mencapai tujuan negara. Jadi bagaimana mengelola public affairs untuk mencapai tujuan negara. Yang berikut, birokrasi sebagai administration by official. Jadi administrasi oleh para pejabat yang diangkat, appointed official, pejabat yang diangkat untuk melaksanakan satu administrasi. Kemudian pengertian berikut, birokrasi sebagai organisasi. Jadi birokrasi itu sama dengan organisasi, ya. Baik itu organisasi sebagai wadah maupun organisasi dalam pengertian fungsi. Kita juga bicara birokrasi dalam konteks struktur organisasi, di mana di dalam struktur itu ada hubungan atau relasi hierarkis kewenangan, ya, dari atas ke bawah, bawah ke atas. Dari atas memberi perintah mengalir melalui struktur, kemudian di bawah ketika melaksanakan perintah berdasarkan struktur hierarkis itu, maka akan menyampaikan kembali ke atas dalam bentuk pertanggungjawaban. Jadi itulah tugas organisasi birokrasi secara hierarkis. Kemudian birokrasi sebagai bentuk masyarakat modern. Jadi modern society ini berbeda dengan traditional society. Kalau traditional society, masyarakat itu dibangun, dibentuk dengan tradisi. Jadi kekuasaan diperoleh misalnya karena tradisi. Seorang mendapat kekuasaan karena keturunan, misalnya keturunan raja. Jadi organisasi itu merupakan kelanjutan dari tradisi. Tapi di dalam birokrasi bukan karena tradisi. Dalam modern society, organisasi itu atau birokrasi bukan karena tradisi, tapi karena rasionalitas. Ada expertise itu, ada keahlian. Jadi untuk menduduki jabatan birokrasi, orang harus memenuhi syarat legal rasional. Harus memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan, keahlian tertentu yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan-jabatan birokrasi. Jadi berbeda dengan organisasi yang tradisional. Jadi Weber ini hidup di tahun 1864 dan ya meninggal 1920, ya. Jadi usia yang sebetulnya tidak terlalu panjang, ya. 56 tahun. Tapi karya-karyanya juga ya menembus zaman, ya. Sampai saat ini Weber lah yang mengubah dunia. Jadi kebangkitan kapitalisme itu juga tidak
tidak lepas dari pandangan Weber. Weber menulis satu buku yang sangat terkenal tentang etik Protestan, ya Protestan etik. Itulah gitu ya, cikal bakal bertumbuh berkembangnya kapitalisme di dunia. Bahwa dalam Protestan etik manusia bekerja gitu ya sebagai satu panggilan. Kemudian bagaimana ciri-ciri masyarakat kapitalis yang harus menabung lebih banyak, ya menabung lebih banyak sebagai akibat surplus. Ya. Jadi masyarakat kapitalis itu harus surplus, dan surplus itulah yang membuat mereka menabung. Dengan menabung mereka dapat investasi, membuat investasi. Itulah awal mulanya, sehingga kapital ini kan masyarakat yang berbasis pada moneter, ya, monetarisasi society, masyarakat moneter. Nah, ini ide-ide brilian dari Weber juga gitu ya, penulisan tentang ekonomi politik dari Weber. Nah, saudara bisa bayangkan gitu ya, abad-abadan ya, di mana Weber berada gitu ya, dia melawan ya. Sebetulnya idenya ini melawan model-model organisasi tradisional, organisasi yang berbasis pada harisma. Ini perlawanan yang tidak mudah gitu ya. Bagaimana membawa perubahan ya, perubahan dari pola mengorganisasi manusia dan pola mengorganisasi kerja ya. Sehingga dengan pendekatan Weber ini maka organisasi-organisasi yang mengelola segala urusan publik manusia itu berubah gitu ya, berubah. Jadi tidak lagi bersandar pada prinsip-prinsip tradisional, tradisi. Nah, itulah yang disebut Weber sebagai rationality ya. Kemudian ditambahkan bahwa rationality itu harus berbasis pada aspek legalitas. Ya, minggu lalu kita sempat bicara tentang hal ini. Jadi kekuasaan itu berdasarkan pada hal-hal yang legal dan rasional. Nah, kalau kita baca pandangan Weber, dia mulai bicara tentang legal rasional ini bertolak dari kondisi waktu itu di mana kekuasaan itu ditentukan oleh kelebihan-kelebihan personal atau disebut dengan charismatic authority. Kewenangan ya, dalam administrasi power itu disebut dengan authority. Jadi authority itu sama dengan kekuasaan administrasi atau kekuasaan formal. Nah, di dalam pandangan Weber gitu ya, dia menentang yang disebut dengan charismatic authority. Jadi kepemimpinan organisasi yang hanya berpusat pada karisma seseorang ya. Dan karisma itu berarti gitu ya, tidak mempunyai tidak mempunyai kontinuitas, pasti ada discontinuity karena organisasi yang berbasis pada karisma itu berbasis pada pribadi orang kuat ya, the strong man atau strong woman. Tetapi begitu orang itu mati gitu ya, atau orang tersebut dikalahkan dalam perebutan kekuasaan tradisional itu ada kudeta berdarah dan macam-macam, maka kekuasaan
karismatik itu juga akan berakhir. Jadi organisasi akan lenyap bersamaan dengan perginya sang karismatik, ya. Jadi kalau kekuasaan karismatik ini juga akan membutakan orang, karena karisma itu akan memberikan semacam daya pengaruh yang sangat besar, yang kadang-kadang para pengikutnya disebut dengan uh, followers atau pengikut yang buta, ya, blind followers, ya. Jadi kenapa orang tunduk kepadanya kadang-kadang tidak bisa dijelaskan juga, gitu ya. Itu pemimpin karismatik yang bertumpu pada kelebihan, keunggulan-keunggulan pribadi seseorang. Sehingga seorang itu jadi pemimpin karena memang dia dilahirkan jadi pemimpin. Yang kedua, kritik Weber itu juga terhadap organisasi yang berbasis pada tradisi, yaitu kalau di Eropa sangat kental dengan sistem feodalisme dan imperialisme, gitu ya, di mana orang mendapat jabatan ya karena otoritas tradisional, ya, kerajaan-kerajaan yang banyak. Jadi eh, kalau darah biru dia mendapat tahta karena keturunannya, dan ini masih dirawat juga di beberapa negara, ya, di Eropa, Inggris, di Inggris, di Belanda, ya, Belgia, Denmark, ya, di Asia ini di Thailand, itu masih di negara-negara Timur Tengah juga para sheikh, para sultan itu masih berpengaruh juga, gitu ya. Jadi kekuasaan tradisional, orang kebanyakan tidak akan bisa menduduki jabatan itu kalau bukan dia eh, darah biru. Jadi jabatan-jabatan organisasi itu menjadi jabatan yang tertutup dan eksklusif hanya pada orang tertentu. Jadi Anda bisa bayangkan, gitu ya, bagaimana misalnya Ban NTT itu seperti sebuah kerajaan, ya, kerajaan yang di situ ada darah birunya, gitu. Jadi tidak semua pegawai itu bisa jadi direksi atau direktur utama. Itu hanya keturunan tertentu. Nah, itu kan organisasi yang tertutup. Itu traditional authority. Nah, Weber lah yang berjasa, gitu ya, membangun satu legal authority sehingga semua orang dalam yang disebut dengan organisasi publik itu bisa, gitu ya, bisa menduduki jabatan apapun asalkan dia memenuhi syarat-syarat yang legal rasional, ya. Nanti kita lihat bagaimana Weber membangun satu organisasi modern ini. Jadi ini sangat penting dalam studi-studi administrasi publik kalau kita bicara tentang Weberian birokrasi, atau birokrasi Weber. Jadi birokrasi modern itu dicirikan oleh tiga hal menurut Weber. Yang pertama, oleh struktur dan fungsi organisasi, di mana dalam struktur diperlukan
apa yang disebut dengan hierarki. Ya, hierarki dan hierarki ada pembagian peran, ya pekerjaan harus dibagi habis dalam satu struktur. Nah, itu eh, organisasi modern. Kemudian hierarki dari bawah, menengah sampai atas juga menunjukkan bahwa seorang itu berkarir dari bawah, menengah sampai ke atas. Hierarki juga menunjukkan positioning orang dalam organisasi. Jadi kalau dia sampai top, berarti dia menjadi pemimpin strategis, ya, yang pengambil keputusan utama, decision maker. Kalau middle manager itu sebagai posisi strategis untuk middle line. Middle line itu menjembatani antara top manager dan front line. Jadi hierarki ini sangat penting dalam organisasi. Hubungan kerja, hubungan yang hierarkis. Jadi supaya menimbulkan keteraturan dalam organisasi, maka seorang gitu ya, ya kalau dari atas ke bawah dia mengalir perintah itu dari atas middle ke bawah. Begitu juga kalau ada permintaan dari bawah gitu ya, ya harus mengalir melalui proses organisasi dari bawah ke atas. Jadi tidak bisa tertinggi langsung ke bawah. Yang bawah juga tidak langsung bisa sampai ke puncak. Ada mekanisme atau tahapan-tahapan untuk sampai ke puncak. Ini organisasi hierarkis ini yang dikembangkan oleh Weber, ya. Kemudian yang kedua, karakteristik yang berhubungan dengan reward effort, ya. Jadi pemberian pemberian gaji, ya. Jadi ada reward. Setiap jabatan itu ada reward, ada salary-nya. Jadi ciri dari birokrasi Weber, semua orang bekerja itu digaji. Dan pemberian gajinya sesuai dengan kedudukan dalam organisasi. Selain kedudukan, juga ada pemberian gaji insentif eh, berdasarkan kontribusinya, besaran kontribusinya terhadap organisasi. Yang ketiga adalah ada perlindungan, ya, ada perlindungan terhadap pemegang jabatan. Jadi seorang menduduki jabatan itu eh, dia harus aman dalam jabatannya. Seorang memperoleh memegang jabatan itu karena karier. Jadi tidak hanya ya tiba-tiba duduk dalam satu kedudukan yang tinggi, tapi ada syarat-syarat jabatannya. Dan ya, syarat-syarat jabatan itu dilihat pada peta karir, ya. Bagaimana peta karir dalam organisasi? Tidak ujuk-ujuk langsung seorang itu lompat naik ke atas. Dalam birokrasi itu naik secara bertahap, ya. Sehingga kalau seorang sampai puncak, dia sudah punya pengalaman yang banyak, ya, dalam proses itu, sehingga ketika dia memimpin organisasi, dia sangat-sangat paham terhadap seluk tentang arah dan pencapaian tujuan organisasi. Inilah tiga aspek penting, ya, yang berbeda dari, ya, organisasi tradisional. Ya. Yang berikut, birokrasi sebagai legal system. Ini di mana semua orang dalam organisasi tunduk pada hukum yang sama.
Jadi kesetaraan dalam hukum menjadi prinsip pokok dari pengelolaan organisasi birokrasi. Ya. Jadi istilah equality before the law, semua orang itu sama dan setara di dalam hukum atau di bawah hukum. Jadi yang pertama itu dikatakan bahwa ya, hukum diciptakan, ya, dan ketika hukum diciptakan maka semua anggota organisasi itu harus taat, ya, tunduk, ya, pada hukum, tidak ada pengecualiannya. Kemudian semua orang bekerja ya di dalam batas hukum. Jadi setiap jabatan itu misalnya ada batas-batas diskresinya, ya. Jadi tidak boleh melampaui dari apa yang menjadi kewenangan jabatannya, diskresinya, ya. Dalam pos jabatan tentu orang mempunyai kewenangan, ya, authority, dan secara administratif, ya, kewenangan, luas kewenangan dalam jabatan ya disebut dengan diskresi. Kemudian setiap orang ya melaksanakan kewenangannya, ya, tunduk secara impersonal, ya. Jadi dalam organisasi gitu, tidak, organisasi tidak didasarkan pada personal tetapi impersonal. Jadi ketika kita memberikan pelayanan, pelayanan itu harus impersonal, bukan personal. Dalam organisasi seperti itu. Ketika misalnya kita mengantri untuk memperoleh layanan, nomor antri ini menjadi sama untuk semua orang, sehingga di situ ada keadilan. Kecuali dalam emergensi tertentu. Tapi demi untuk ketertiban, hal impersonal ini penting. Jadi melayani orang yang datang lebih duluan, ya itu impersonal. Jadi bukan siapa yang berkuasa, siapa yang membayar banyak, bukan. Kemudian that only core member does the member obey the law. Jadi aturan dalam organisasi itu hanya mengikat orang yang ada dalam organisasi. Jadi sepanjang dia menjadi anggota organisasi tersebut, dia harus terikat, tunduk pada hukum tersebut. Kecuali kalau dia sudah keluar organisasi. Jadi hukum itu berlaku mengikat semua orang yang berada dalam organisasi. Kemudian ketaatan itu bukan pada pribadi orang yang memegang jabatan, tapi sifatnya impersonal. Jadi seorang yang punya jabatan seperti jabatan impersonal dalam birokrasi, sebagai kepala, sebagai direktur, kepala direktur itu impersonal, bukan personal. Dia mengambil keputusan sebagai pejabat, bukan sebagai pribadi. Ini pandangan Weberian. Jadi seorang mengambil keputusan sebagai presiden, meskipun dia sudah tidak jadi presiden, maka keputusan itu tetap berlaku. Karena bukan Joko Widodo yang mengambil keputusan, tetapi karena jabatan, karena presidennya. Kecuali
ganti kepres yang berkaitan dengan ketentuan yang sama. Gitu. Jadi orang tunduk bukan pada person, tetapi pada jabatan yang impersonal itu. Seorang polisi di jalan, dia bisa mengatur lalu lintas dan orang harus tunduk pada dia gitu, karena dia punya otoritas sebagai polisi. Tapi kalau dia tidak berseragam polisi dan tidak punya kewenangan sebagai polisi, orang tentu tidak akan taat, gitu ya. Jadi orang menaati perintahnya karena dia mendapat otoritas untuk melaksanakan tugasnya. Itu aspek legal yang sangat penting dari aspek legal dari birokrasi ya. Kemudian beberapa hal yang berkaitan dari basis konsepsi legitimasi dari Weber. Ada 8 proposisi ya. 8 proposisi yang diajukan oleh Weber sebagai organisasi birokrasi. Yang pertama ya, tugas-tugas seorang pejabat itu terorganisasi dan itu ya akan berlanjut terus ya, sesuai dengan basis regulasinya. Yang kedua, tugas-tugas itu terbagi dalam fungsi-fungsi ya, yang mempunyai pengaruh karena fungsinya itu. Jadi tidak bisa seorang bendahara melaksanakan tugas kepala SDM misalnya, karena spare-nya itu beda, gitu ya. Pembagiannya itu berbeda. Kemudian tugas-tugas dalam jabatan birokrasi itu berlangsung secara hierarkis. Atas ke bawah, bawah ke atas seperti yang saya katakan tadi. Itu perintah dari atas mengalir melalui struktur sampai ke bawah. Tidak meluncur begitu saja gitu ya, tapi melalui hierarkis. Begitu juga dari bawah ke atas juga berlangsung apa ya, secara hierarkis, tidak langsung ya. Kemudian orang bekerja gitu ya karena soal kompetensi teknikal ya. Oleh karena itu orang yang bekerja di birokrasi adalah mereka yang terlatih ya. Yang sekarang ini misalnya kita lihat ada syarat-syarat jabatan orang tersertifikasi ya. Seorang yang bekerja itu di seorang yang bekerja itu memperoleh kompetensi ya, memperoleh kompetensi untuk menjalankan fungsi jabatannya. Kemudian sumber daya organisasi itu berbeda dari sumber daya pribadi. Jadi sumber daya organisasi itu bisa berupa benda, barang, ya, fisik, informasi maupun finansial. Ya. Itu harus terpisah.
Jadi sumber daya organisasi itu kalau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, itulah yang disebut dengan korupsi. Ya, maka korupsi itu definisi dalam hukum pidananya adalah memperkaya diri sendiri ya, dengan menggunakan diri sendiri atau orang lain ya, dengan menggunakan eh, kekuasaan ya. Jadi kekuasaan itu diambil untuk kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Jadi penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan sumber daya publik menjadi milik pribadi. Kemudian pemegang jabatan, pemegang jabatan itu eh, tidak sama dengan eh, tidak sama dengan eh, kekuasaannya pemegang jabatan. Jadi seorang yang memegang jabatan itu eh, tidak semena-mena, bukan miliknya. Jabatan itu menjadi jabatan publik, bukan jabatan pribadi. Karena orang mendapat legalitas untuk menduduki jabatan. Tetapi itu bukan milik pribadinya. Kemudian administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis yang tercatat secara resmi. Jadi di dalam relasi kerja birokrasi itu didasarkan pada dokumen-dokumen yang tertulis. Ya, dokumen tertulis menjadi dasar dari pekerjaan birokrasi. Di semua aspek administrasi terdokumentasi, terarsip dengan baik. Hubungan kerja, surat menyurat, itu didasarkan pada dokumen-dokumen yang tertulis. Kemudian sistem kekuasaan yang legal dapat berbentuk ya, dapat terlihat dari banyak bentuknya ya. Jadi sistem otoritas yang legal ini mempunyai banyak bentuknya. Di dalam jabatan-jabatan birokrasi, sistem otoritas itu antara satu organisasi dengan organisasi lain itu bisa berbeda-beda sesuai dengan jenis organisasi. Ada misalnya ada fungsi sumber daya manusia di satu organisasi berbeda dengan fungsi sumber daya manusia di organisasi yang lain sesuai dengan karakteristiknya. Ini beberapa proposisi dari Weber yang penting untuk kita pelajari dengan baik karena sampai saat ini gitu ya, menurut saya ya proposisi-proposisi ini belum dijalankan secara maksimal. Justru banyak organisasi birokrasi yang belum konsisten dengan pandangan-pandangan modern organisasi yang legal rasional. Meskipun banyak kritik terhadap Weber, tapi kritik yang banyak itu tidak membuat ide-ide Weber ini tergeser sampai saat ini. Ya, meskipun kita sudah sampai pada abad
informasi, birokrasi yang sudah virtual, online, macam-macam, tetapi prinsip-prinsip dasar organisasi Weber ini masih tetap berlaku. Ya, kita contohkan soal hierarkis saja. Ya, hierarkis dalam organisasi apa saja, ya, aspek-aspek hierarkis ini masih tetap penting. Hierarkis ini mungkin ada yang terlalu panjang sehingga perlu dipangkas, ya, hierarkisnya. Tetapi prinsip hierarkis itu mengatur tata hubungan kerja yang tertib, yang teratur. Jadi tanpa satu relasi yang hierarkis itu akan menjadi sangat kacau organisasi. Siapa perintah ke siapa gitu ya, siapa tanggung jawab ke siapa, itu tidak jelas. Akhirnya organisasi tidak pernah akan mencapai tujuannya. Jadi kalau ada kekacauan dalam organisasi, kita lihat bahwa prinsip-prinsip hierarkis ini tidak berjalan dengan baik. Jadi kalau ada tanpa perintah dari atasan, tiba-tiba ya staf sudah bekerja di luar kewenangannya. Itu di luar kewenangan dari pimpinan atas. Itu menjadi informasi yang infiltrasi keluar kemana-mana itu karena tidak ada perintah atasan yang bawahan sudah memberikan informasi kemana-mana. Padahal tanggung jawab organisasi adalah tanggung jawab pusat, ya, top manager. Karena di organisasi birokrasi yang berkuasa adalah yang top manager. Jadi kalau ada bawahan yang bekerja di luar dari perintah atasan, nah ini yang berbahaya, ya, menimbulkan kekacauan baik secara internal maupun secara eksternal. Jadi ini prinsip-prinsip hierarkis ini apapun ini sangat sangat berperan ya untuk menata organisasi menjadi lebih baik, teratur, untuk rapi, mencapai tujuan ya. Secara lebih rinci ya karakteristik birokrasi Weberian sekali lagi gitu ya, birokrasi yang dalam pelaksanaannya itu berbasis pada dokumen-dokumen yang tertulis, aturan-aturan yang sifatnya impersonal, hierarkis, relasi antara superior dan subordinat itu jelas. Kemudian ada pembagian kerja, division of labor. Jadi semua pekerjaan dalam organisasi ini harus dibagi habis. Tidak boleh ada pekerjaan yang tidak terbagi habis sehingga menimbulkan masalah dalam organisasi. Kemudian fix area yuridiksi. Jadi batas-batas yuridiksi dari organisasi itu jelas. Jadi tidak boleh bekerja di luar dari batas yuridiksi. Kemudian organisasi itu berjalan atau orang diangkat dalam jabatan itu berdasarkan kualifikasi. Ada syarat-syarat jabatan. Kemudian ada peta karir yang jelas. Untuk kemajuan karir seorang itu harus terbuka. Jadi ada semacam equal opportunity, kesempatan yang sama untuk orang berkarir dalam organisasi. Ya, seperti misalnya di organisasi militer. Ada karir yang struktural sifatnya, atau di ASN ya, aparatur sipil negara, ada karir yang sifatnya struktural, ada karir yang sifatnya fungsional. Ya, seperti kita di perguruan tinggi, ada karir struktural untuk menduduki jabatan struktural,
Tapi ada karir fungsional. Sebagai dosen, kami punya karir fungsional. Mulai dari asisten ahli dan yang paling tinggi adalah full profesor. Ya. Jadi itu menjadi karir. Tentara mulai dari ya, seorang tamtama sampai dengan jenderal. Itu peta karir. Jadi kalau masuk dengan satu stripe, berbeda dengan masuk sudah perwira pertama gitu ya. Karirnya pasti akan berbeda. Ya. Kemudian dalam organisasi birokrasi itu ada full working capacity official. Jadi semua orang bekerja tidak boleh setengah capacity, harus full capacity. Jadi organisasi itu di dalamnya itu tidak boleh ada yang full, ada yang setengah, ada yang di bawah. Jadi organisasi profesional itu semua harus punya kemampuan yang relatif sama. Jadi jangan sampai di dalam proses seleksi itu tidak benar. Sehingga yang masuk ada yang masuk karena KKN, ada yang masuk karena betul-betul memenuhi syarat kualifikasi jabatan. Ini sangat terasa sekali. Kita di kampus saja misalnya, kalau ada yang bisa masuk perguruan tinggi, misalnya di kedokteran, tanpa full capacity, itu kalau misalnya saja, kalau dia masuk dengan membayar, tapi kapasitinya di bawah, itu nanti 2 semester dia keluar sendiri karena nggak mampu untuk. Jadi ada standar penilaian tertentu untuk orang bisa mengikuti eh, pendidikan yang punya kualifikasi tinggi. Itu misalnya. Kemudian ada spesialisasi. Jadi di dalam jabatan itu ada semakin terspesialisasi. Di kedokteran, ada kedokteran umum, ada penyakit dalam, ada super spesialis lagi gitu ya. Ada beda saraf, ada beda tulang, ada beda perut dan sebagainya gitu ya. Itu semakin terspesialisasi. Ya. Ada yang ahli lingkungan, ya. lingkungan lingkungan apa dulu? Ya. Kalau lingkungan laut beda dengan lingkungan hutan misalnya. Kalau sudah ahli hutan masih lagi gitu ya. Ahli hutan tropik atau hutan basah. Jadi ahli pertanian ya macam-macam. Ada ahli jagung, ada ahli ternak. Ahli jagung masih terbagi lagi. Yang ahli jagung untuk produksi atau ahli jagung benih yang jago untuk menghasilkan benih. Jadi pekerjaan dalam birokrasi itu semakin lama tuntutannya semakin terspesialisasi. Ya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Jadi kenapa birokrasi ini tidak pernah mati, tidak berkembang? Karena birokrasi ini struktur struktur pekerjaannya, fungsi-fungsinya, spesialisasinya mengikuti kebutuhan masyarakat. Dulu sekali gitu ya, orang saya ingat tahun 70-an itu tidak ada kementerian bencana. Bencana itu hanya ditangani oleh Kementerian Sosial. Sekarang ini sudah ada badan bencana karena kerap bencana terjadi. Dulu tidak pernah ada menteri perempuan. Tiba-tiba ada menteri perempuan karena isu-isu perempuan, diskriminasi begitu tinggi. Jadi keberadaan birokrasi itu spesialisasi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemudian harus ada batas yang terpisah ya antara pemilikan pribadi dan hal-hal yang bersifat kedinasan ya. Official duties dengan private sphere of life ya. Tidak boleh dicampur gitu ya, dipisahkan ya. Milik pribadi jelas, milik dinas lain.
Makanya barang-barang dinas itu harus cap, inventaris kantor, macam-macam, nomor berapa. Itu supaya jelas kepemilikannya. Jangan sampai tidak jelas. Tanah negara gitu ya, harus jelas. Ada sertifikat yang menunjukkan tanah negara. Kalau tidak, tanah itu dirampas bisa jadi milik pribadi karena tidak jelas. Kalau mobil dinas jelas platnya merah, gitu ya sekarang ini. Beda dengan plat hitam atau plat putih sekarang. Supaya menunjukkan bahwa ini barang kantor, ini barang publik, ini barang dinas, ini barang pribadi. Jadi sepanjang tidak ada pemisahan ini akan menimbulkan masalah. Jadi dari karakteristik birokrasi Weber ini, saya kira ini masih sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Meskipun ada banyak kritik terhadap Weber, tapi karakteristik Weber ini tetap menjadi bagian yang penting untuk kita pelajari. Selain ada keunggulannya gitu ya. Jadi birokrasi Weber ini mempunyai keunggulan ya. Advantage of birokrasi. Ya. Pertama dia keunggulannya berbasis pada rasionalitasnya. Ya. Rasionalitas berdasarkan pada keunggulan rasionalitas. Smart ya, cerdas ya, punya etika yang bagus ya. Kemudian specialization atau ada expertise ya dalam birokrasi. Keunggulannya adalah pada seberapa banyak kita memiliki expert di dalam organisasi, para ahli yang dibutuhkan. Maka sekarang ini misalnya organisasi pemerintah sudah lebih banyak ya, lebih banyak jabatan fungsional dibandingkan jabatan struktural. Karena jabatan fungsional disitulah expertise organisasi tercermin di situ. Ya. Kemudian skill based recruitment. Ya. Jadi pengadaan pegawai berdasarkan skill. Kemudian dalam birokrasi ini segala sesuatu bisa diprediksi. Ya. Diprediksi karena rasionalitasnya bisa diprediksi ke depan gitu ya. Kalau organisasi ya, kalau semakin gemuk ya ke depan itu semakin tidak fleksibel gitu ya. Ya. Kemudian ada equality, kesetaraan. Semua orang itu setara dalam organisasi. Sehingga di situ kita lihat bahwa organisasi berbasis pada sistem merit ya. Jadi merit berdasarkan prestasi, keunggulan prestasi, bukan berdasarkan pada nepotisme atau berdasarkan pada spoil atau kepentingan politik. Jadi kalau sekarang ini kita lihat di mana-mana kalau ada ya, kepentingan politik kuat terhadap birokrasi, misalnya di daerah-daerah pemilihan bupati, wali kota selesai, itu langsung diikuti dengan balas jasa dan balas dendam misalnya. Wah ini kan akhirnya ujungnya itu merusak birokrasi sebagai rasional organisasi. Itu berarti tidak berlaku lagi equality, tidak berlaku lagi skill based, tidak berlaku lagi rationality, tidak berlaku lagi predicability. Itu menentang sebetulnya prinsip-prinsip birokrasi sebagai organisasi modern. Itu kembali kita pada tradisi, ya. Tradisi oh ini satu suku, satu agama, satu. Jadi berdasarkan keturunan gitu ya. Ini ketika otonomi daerah kita lihat
itu jadinya bupati jadi raja-raja kecil. Mana orang di luar suku dari yang ada di kabupaten tersebut bisa menonjol kadernya? Nggak ada. Kita lihat bahwa aspek identitas lebih mengemuka dalam mengelola birokrasi. Ya, politisasi birokrasi berdasarkan identitas. Nah, ini yang apa ya? Kalau itu masih ada kita di NTT ini nanti tidak akan maju-maju. Kalau birokrasi ini masih berdasarkan pada identitas, tapi bukan equality. Keunggulan yang lain adalah terstruktur. Ya, birokrasi itu terstruktur. Ada hierarkis yang bagus, ya, ada struktur senior, junior, jadi ada apa ya, eh, duk, ya, daftar urutan kepangkatan, daftar urutan eh, jabatan, ya, itu supaya menjadi tertib, ya, jadi masih berdasarkan senioritas. Ya. Kemudian ada systematic record keeping, ya. Itu arsip, ya. Jadi ada arsip di mana kita bisa memperoleh catatan-catatan yang sangat penting untuk mengambil keputusan, ya, dengan arsip yang bagus. Sekarang arsip sudah elektronik, ya. Ini keunggulan birokrasi Weber. Ya, memang ada banyak 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 hal yang menjadi kekurangan, ya, mempunyai batas-batas dari batas-batas dari birokrasi, ya, limitasi dari birokrasi. Ada banyak hal, ya, ada yang misalnya terlalu hierarkis itu menjadi kaku gitu, ya, misalnya dehumanisasi, ya, karena semua itu impersonal, itu jadi relasi itu sangat kaku, hierarkis, atasan dan bawahan itu hilang manusiawinya gitu, ya. Eh, hubungan jabatan itu sampai di luar juga, orang relasi itu begitu kental dalam hubungan jabatan, ya, sehingga aspek manusianya kurang. Ada goal displacement misalnya, ya. Goal displacement ini ya seperti, ya, cara lebih penting daripada tujuan. Jadi prosedur yang panjang gitu, ya, itu seolah-olah itu lebih penting daripada pencapaian tujuan. Jadi tujuan itu pindah ke cara gitu, ya. Tujuan pindah ke cara. Seolah cara itu yang menjadi tujuan. Maka terjadi birokratisasi, ya. Kemudian ada konflik antara birokrasi dan demokrasi. Nilai-nilai birokrasi itu berbeda dengan demokrasi, gitu, ya. Birokrasi menekankan efisiensi, demokrasi menekankan partisipasi, gitu. Ini misalnya, ya, konflik ketika mengambil keputusan. Demokrasi ini kan harus semua orang terlibat dalam mengambil keputusan. Kalau dalam organisasi, ya, kalau semua orang terlibat ambil keputusan, ada keputusan-keputusan cepat yang harus diambil oleh birokrasi. Maka birokrasi itu punya nilai efisiensi, kecepatan mengambil keputusan, bukan proses. Semua orang harus terlibat. Ya, kapan selesainya keputusan ini? Sementara kebutuhan sudah mendesak. Ini antara lain, ya, antara efisiensi dan demokrasi itu kadang-kadang tidak tidak sejalan, ya. Sering konflik, ya. Ya, andaikan kebakaran, kita mengambil keputusan untuk segera memadamkan api, kita masih rapat dulu gitu, ya. Termasuk dengan sekarang ini banyak kritik. Masalah kemiskinan, masalah stunting lebih banyak diselesaikan di hotel-hotel dalam rapat-rapat, ya. Mungkin demokrasi itu penting, tetapi dalam birokrasi kecepatan, ya, sehingga efisiensi dari waktu dan ketepatan itu penting.
efisiensi berhubungan dengan efektivitas, kecepatan dan ketepatan mengambil keputusan. Nah, ini seringkali bertentangan antara nilai-nilai birokrasi yang efisiensi dan nilai-nilai demokrasi, misalnya partisipasi. Tapi sekarang ini dalam konteks sekarang ini birokrasi dan demokrasi ini didamaikan dalam prinsip-prinsip good governance ya. Nanti kita akan bicara itu good governance, di mana birokrasi dan demokrasi itu didamaikan. Sehingga dalam good governance itu ada nilai-nilai efisiensi bersanding juga dengan partisipasi, ada akuntabilitas, ada keadilan, ada transparansi. Itu nilai-nilai demokrasi yang masuk dalam birokrasi sehingga terjadi semacam perdamaian antara nilai-nilai birokrasi dan demokrasi saat ini. Ya, kritik terhadap birokrasi ya selain tadi ada banyak kritik ya. Misalnya Stuart Mill ya, dia melihat bahwa birokrasi ini dalam tulisan The Power Elite itu ditulis bahwa ya kekuasaan birokrasi ini kekuasaan yang sangat elitis ya. Kemudian juga misalnya Niskanen ya, dalam Downs maupun Niskanen itu tulis tentang public choice ya dalam birokrasi, di mana dia katakan bahwa dalam birokrasi ini ya kecenderungan individual selfishness ya, melayani diri sendiri ini, selfish ini sangat kuat, selfish dan rent seeking ya, mencari rente dalam birokrasi, mencari keuntungan pribadi dan golongan ya. Dalam setiap keputusan sering terjadi sisipan kepentingan diri dan kepentingan kelompok lain ya. Itu di dalam keputusan birokrasi. Jadi kalau ada penyusupan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan, ini sangat berbahaya gitu ya dalam birokrasi. Juga berbahaya bagi birokrasi Weber jika terjadi politisasi ya, atau over politisasi. Maka sekarang ini prinsip-prinsip netralitas birokrasi menjadi bagian yang sangat penting. Kemudian ada kritik ya, tentang birokrasi dan demokrasi yang sekarang ini sudah bisa dikawinkan ya, dikawinkan antara nilai-nilai efisiensi dan demokrasi. Jadi kalau menurut Hayek ya, the road to serfdom itu dia mengatakan bahwa ya karena birokrasi itu intervensinya terhadap semua aspek masyarakat, kebutuhan manusia, maka menurut Hayek birokrasi itu sangat monopolistik, ya, sangat monopolistik dan menentukan. Dia ada di mana-mana gitu ya, dan seperti berkuasa, sangat maha kuasa, sehingga birokrasi itu akan berisiko untuk menjadikan yang disebut dengan totalitarian society. Jadi masyarakat totaliter itu artinya masyarakat di dalam semua aspek itu dikuasai oleh negara. Ini negaranisasi ya, negaranisasi atau otoritarisme, totalitarianisme atau otoritarianisme itu bisa terjadi ya jika birokrasi itu terlalu intervensi, terlalu terjadi birokratisasi dalam semua ruang kehidupan ya. Ada juga gitu ya Krusir maupun Talok
mengkritik tentang utility maximization principle ya. Jadi individual utility maximization principle. Ini sama juga dengan selfish tadi. Jadi bagaimana memaksimalkan, jadi birokrasi itu selalu memperkaya diri juga ya, memaksimalkan kepentingan diri di atas kepentingan rakyat. Meskipun dalam sumpah-sumpah segala macam itu kepentingan pribadi, keluarga itu di bawah kepentingan dinas. Tapi dalam pelaksanaan sering terjadi pertentangan seperti itu. Ya, saya kira ini aja yang penting untuk kita. Ini ada satu hal juga, ini ada kritik tentang apa yang disebut dengan parabolic curve of bureaucratization. Jadi birokrasi itu dia hadir untuk bisa mendorong productivity atau efisiensi. Namun birokrasi sudah sampai puncak, dia akan begitu serba mengatur ya, menguasai, akhirnya productivity dan efisiensi itu akan mengalami penurunan ya, seiring dengan semakin gemuknya birokrasi, semakin luasnya cengkeraman birokrasi, sehingga mengorbankan productivity dan efisiensi. Ini pandangan yang disebut dengan parabolic curve of bureaucratization ya. Hiperbirokrasi ya, ini juga sering dipakai. Saya kira ini dulu ya yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara berkaitan dengan teori klasik birokrasi.